Kita sampai di minggu terakhir, saudara, di seri penutup daripada khotbah sepanjang bulan ini. Dan kita mau bicara tentang hari-hari berat, saudara. Siapa di antara saudara yang pernah mengalami hari-hari yang berat? Saudara pernah? Saudara masih ingat rasanya seperti apa? Saudara pernah mengalami hari-hari yang berat? Hari-hari di mana waktu kita bangun pagi, rasanya tidak pengen bangun. Hari-hari di mana kita sudah bangun pun, rasanya itu tidak punya tenaga, nggak punya semangat. Hati terasa kosong, pikiran penuh khawatir, tenaga seolah terkuras bahkan sebelum kita memulai hari itu. Saudara pernah punya pengalaman begini? Yang anak muda bisa terjadi karena jatuh cinta lalu putus cinta. Betul? Yang orang tua mungkin bisa terjadi karena melihat anaknya sedang sakit lalu bergumul. Aduh, kapan anakku bisa sembuh? Ada masa-masa seperti itu di mana saudara mungkin bisa lupa kapan itu terjadi, tapi kita mungkin tidak bisa lupa rasanya ketika hari-hari berat itu terjadi. Betul? Dan penyebabnya sekali lagi bisa jadi karena kita sedang sakit, lalu kita drop juga emosinya. Bisa jadi karena kita punya kecewa sama Tuhan, tidak dijawab sudah begitu lama. Bisa jadi kita merasa begitu lelah karena kita punya hubungan yang retak, mungkin dengan anak kita, atau dengan pasangan kita, atau dengan orang terdekat kita. Mungkin karena kita gagal melakukan sesuatu, kita gagal punya prestasi, sehingga kita merasa jadi orang yang tidak berguna. Itu bisa menyebabkan juga kita merasa punya hari-hari yang berat. Saudara, bagi para murid Yesus, hari-hari berat mereka adalah waktu kapan? Coba tebak, Aldo. Jangan dikasih tahu, aku tanya nih. Kapan? Ditinggal Tuhan Yesus. Waktu? Betul. Oke, tepuk tangan dulu buat Aldo hari ini. Tadi dikasih tahu apa? Saudara, bagi para murid, hari-hari berat adalah ketika Yesus, guru yang mereka kasihi, yang mereka ikutin, itu disalibkan. Mereka melihat Yesus yang mereka percaya, yang mereka andalkan, itu disalib, mati, dikuburkan, dan pada waktu itu, bagi para murid, dunia seakan berhenti. Harapan mereka hilang. Apa yang mereka percayai sudah nggak ada lagi. Hari-hari setelah penyalipan, bagi para murid, bukan cuma hari berkabung. Setelah penyalipan, setelah Yesus mati, hari-hari itu adalah hari-hari yang kehilangan arah, merasa kalah, kecewa, takut masa depan, takut kepada orang-orang di sekitar, takut bahkan mungkin juga untuk bercermin dan menatap diri sendiri. Salah satu yang paling berat, kalau saudara ingat-ingat, mengalaminya adalah mungkin seseorang murid yang namanya Petrus. Petrus, waktu Yesus mati, dia bukan cuma kehilangan gurunya. Petrus merasa dia kehilangan dirinya. Mengapa dia merasakan itu? Karena dia pernah berkata dengan yakin sekali, Guru, Yesus, kalaupun semua orang meninggalkan engkau, aku tidak akan. Lalu Yesus ngomong sama dia, sebelum ayam berkokok, kau sudah bakal menyangkal aku 3 kali. Petrus masih yakin di waktu itu dia berkata, enggak, aku tidak bakal tinggalkan kamu. Sampai apa? Sampai Yesus ditangkap, dan dia sungguh-sungguh mengalami. Bayangkan perasaan hancur, malu, rasa bersalah, yang menghantui hari-harinya, di mana dia merasa, sekali lagi, hidup itu berat, karena dia adalah orang yang mengecewakan. Karena dia adalah orang gagal. Karena dia adalah orang-orang yang merasa tidak bisa apa-apa lagi. Saudara, saya sengaja menggunakan kisah ini untuk menutup seri khotbah kita sepanjang bulan ini tentang no cost. Tentang bagaimana kita bisa menjadi berkat tanpa biaya kepada orang-orang melalui perkataan kita. Kalau saudara ingat di minggu pertama, melalui telinga kita, mendengarkan, melalui, apalagi minggu lalu? Saudara masih ingat? Sentuhan, kehadiran kita, ada sentuhan fisik, ada sentuhan yang secara tidak fisik. Saudara, saya pengen kita melihat bagaimana Yesus, ketika Yesus sudah bangkit, tetap para murid
sudah mengalami hari-hari berat itu. Kita bakal melihat bagaimana Yesus setelah dia bangkit memberkati para murid. Sekali lagi, memulihkan mereka tanpa biaya, menggunakan 3 hal sekaligus itu bersamaan, kata-kata, telinga yang mendengar, dan kehadiran, sentuhan untuk memberkati para murid. Dan saya rindu, kita semua murid Yesus, kita bakal meniru ini, dan saya berdoa untuk kita semua, sepanjang kita dengar khotbah hari ini, saya mendorong kita semua berpikir tentang orang siapa yang Tuhan taruh dalam hati kita untuk kita lakukan firman Tuhan hari ini. Saya dorong saudara untuk itu, mari kita baca firman Tuhan dulu di Yohanes 21 ayat 3. Lalu kita langsung loncat ke ayat 15 dan 17 supaya nggak terlalu panjang. Yohanes 21 ayat 3, lalu langsung loncat ke 15 sampai 17. Saya bakal ajak kita baca bersama-sama saja seluruhnya, 4 ayat ini, nggak banyak. Yohanes 21 ayat 3, nanti langsung loncat ke 15 sampai 17. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Kita baca dulu ayat 3 sama-sama, 1, 2, 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat 15, 1, 2, 3. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saya berharap saudara tahu kisah ini, kalau saudara tidak tahu nanti di rumah saudara bisa baca Yohanes 21 secara keseluruhan. Ini adalah kisah di mana setelah Yesus mati, dikatakan para murid itu kembali ke Galilea, ke daerah mereka. Lalu di satu malam, di satu sore, di pinggir danau, Petrus yang menyangkal 3 kali. Itu ngomong sama teman-temannya, para murid yang lain. Aku pergi menangkap ikan. Dan teman-teman yang lain juga ngomong, kami ikut. Kami pergi juga dengan engkau. Saudara perlu tahu bahwa pernyataan ini adalah pernyataan yang bukan sekedar dia ngomong karena pengen ngisi waktu luang. Aku pergi nangkap ikan deh. Aku mancing deh. Saudara perlu mengerti bahwa di dalam kisah ini, Petrus mau ngomong itu bukan karena dia lagi gabut, gak ada kerjaan. Dia sedang apa? Dia sedang menyerah. Dia sedang putus asa. Dia menyatakan seakan-akan aku mundur deh dari menjadi murid Yesus. Aku mau kembali kepada kehidupan lamaku, menjadi seorang nelayan. Dan karena itu Yesus ngomong, aku mau pergi menangkap ikan. Seperti dulu, sebelum menjadi murid Yesus, aku adalah nelayan. Dan saudara tahu apa yang terjadi setelah itu? Waktu mereka pergi menangkap ikan, ada Petrus pergi, ada para murid pergi ikut sama-sama, hasilnya adalah mereka dikatakan apa? Tidak menangkap 1 ekor pun. Betul? Kalau saya jadi Petrus di hari itu, saya bakal tambah down. Karena sudah gagal jadi murid, mau jadi nelayan lagi pun gagal juga. Namun apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak membiarkan Petrus dan para murid terus tinggal dalam kegagalan. Itu malam hari, setelah para murid gagal menangkap ikan, pagi harinya Yesus dikatakan datang. Yesus datang kepada mereka, hadir buat mereka, memberi arahan sederhana, oke deh, kamu gagal mancing ikan, aku ajarin ya. Kamu tebar jalamu ke sebelah
Kiri apa kanan? Masih ingat nggak ceritanya? Ayo, Yesus suruh tebar jala kemana? Kiri atau kanan? Masih ingat ceritanya? Hah? Kiri atau kanan? 50-50% nih kemungkinannya. Hah? Ke sebelah kanan disuruhnya. Lalu mereka tebar jala ke sebelah kanan, lalu dapatkan ikan yang sangat banyak secara mukjizat. Lalu Yesus menemani mereka di pinggir pantai, memberikan dorongan, semangat, menguatkan. Itulah sesuatu yang dalam bahasa Inggris dikatakan sebagai encourage. Dorongan, semangat, dan penguatan. Di sini, saudara, Yesus memberkati, memulihkan para murid dengan menggunakan kata-kata, telinga, dan sentuhan, kehadiran untuk memberikan encourage, semangat, dorongan, dan kekuatan. Encourage bicara soal apa sih, saudara? Encourage bicara soal ini yang penting. Saya berharap waktu saudara dengar firman Tuhan pagi hari ini, saudara mulai tanya Tuhan, siapa sih minggu ini yang saya harus deketin jadi berkat? Encourage itu bicara soal apa? Encourage bicara soal mengangkat dari kegagalan. Mari kita perhatikan. Para murid memang gagal. Dalam ukuran dunia, para murid mengecewakan. Mereka semua lari. Tapi kita perhatikan bagaimana Yesus nggak datang dengan bawa daftar kesalahan. Ini loh, kesalahan-kesalahan kau lari, kau berkhianat, kau menyangkal diri aku. Yesus nggak datang dengan itu. Terutama untuk Petrus, waktu dia ngerasa dia nggak layak lagi jadi murid Yesus. Yesus justru datang, hadir dengan kasih, bukan cuma dengan kata-kata, bukan cuma dengan kata-kata. Yesus hadir tanpa penghakiman. Sesungguhnya saudara, kita pun sering bakal menjumpai orang seperti Petrus yang lagi lelah, lagi kecewa, lagi merasa gagal, lagi merasa nggak berguna. Bagaimana biasanya respon kita kepada mereka? Bagaimana kalau ada teman kita, atau saudara kita, atau pasangan kita datang dengan pengakuan, aku habis bikin salah ini. Aku habis bikin dosa ini. Bagaimana respon kita waktu mereka datang kepada kita, atau waktu kita datang kepada mereka, bagaimana respon kita? Apakah kita datang hadir untuk merendahkan, kasih tahu mereka salah kau tuh ini nah, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Apakah kita datang hadir untuk menghakimi, kasih tahu mereka, kalau kau lakukan semua kesalahan ini, kaget ya di depan ya. Bakal cek ini, bakal cek ini, bakal cek ini. Ini yang menarik. Alkitab masih dibuka. Kalau Alkitab masih dibuka, saudara buka ayat 9. Yesus dikatakan datang, hadir untuk para murid. Di pagi itu, khususnya Petrus. Dia bukan bawa daftar kesalahan. Yesus tidak datang bawa penghakiman. Yesus datang dikatakan bawa apa? Ayat 9, api, lalu ayam bakar. Apa ayat 9? Api, ayam bakar. Kalau di Alkitab saya ayam soalnya, saya nggak bisa makan ikan soalnya. Saudara tahu? Dikatakan apa? Api, ikan, roti. Yesus kepada orang yang lagi lelah, kecewa, merasa gagal, gak berguna, Yesus datang dengan membawa sesuatu yang menyegarkan mereka. Yesus bukan cuma pakai ngomong, dia memberi sentuhan dengan apa? Dengan hadir membawa. Mereka yang lelah, kalau mereka makan ini, mereka bakal lebih segar. Dan sesudah makan, apa yang Yesus lakukan? Yesus ngomong pribadi dengan Petrus. Yang tadi kita baca, ayat 15-17. Sesudah Petrus makan, alih-alih menegur atau mempermalukan Petrus, Yesus bertanya 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Saudara pernah bertanya-tanya,
Atau saudara pernah tahu mengapa Yesus tanya sampai 3 kali? Coba kira-kira Sunli, karena kau lihat aku tiba-tiba. Kenapa Yesus tanya sampai 3 kali? Kedepannya dia bakal menyangkal. Ini kan sudah kejadian. Dia menyangkal dulu, Yesus mati, lalu bangkit, lalu Yesus tanya 3 kali. Tapi tadi kalau tadi mikir tentang karena dia nyangkal 3 kali, Yesus tanya 3 kali. Begitu maksudnya ya. Oke? Ada lagi yang tahu mengapa Yesus tanya sampai 3 kali? Pernah bertanya-tanya? Apakah Yesus penuh dendam? Apa Yesus lagi nguyok? Apa Yesus lagi menyinggung Petrus karena kau nyangkal aku 3 kali, aku tanya kau 3 kali juga? Menurut saudara, mengapa Yesus tanya 3 kali? Ini saudara jawabannya. Yesus tanya 3 kali. Karena Yesus tahu, setiap kali Petrus menyangkal, dia melukai dirinya. Menyangkal yang kedua, Petrus melukai dirinya kedua kali. Menyangkal yang ketiga, Petrus melukai dirinya sendiri 3 kali. Yesus tanya 3 kali, bukan karena dia nggak yakin jawaban Petrus. Apakah kau mengasihi aku? Lalu Petrus jawab, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Yesus tanya 3 kali, bukan karena dia ragu jawaban Petrus itu benar-benar bahwa dia mengasihi Tuhan. Yesus tanya 3 kali kepada Petrus. Karena dia pengen, setiap kali Petrus ngomong aku mengasihi engkau, pemulihan itu datang kepada dia. Luka 3 lubang itu tertutup dengan 3 kali jawaban, aku mengasihi engkau. Termasuk ketika ini yang penting. Yang ketiga kali waktu ditanya, Petrus jawab ini. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Dikatakan Petrus sedih, Yesus tanya 3 kali. Lalu dijawab, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Petrus lagi berusaha ngomong begini loh. Saya berharap kita punya hati yang ini. Sama seperti Petrus. Petrus sedang ngomong begini, Tuhan, aku ini gagal. Aku ini mengecewakan. Tapi meskipun aku gagal mengecewakan, aku sebenarnya sangat mengasihi Tuhan. Tapi memang faktanya, aku gagal. Dan saudara tahu, Yesus kemudian mengatakan apa? Yesus kemudian mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Ini saudara yang penting. Seringkali, waktu kita memberikan kepada seorang dorongan semangat, itu bicara soal, ada satu kutipan, mengatakan bahwa encouragement is not about fixing someone past, but reigniting their future. Memberikan dorongan semangat pada seseorang bukan usaha memperbaiki masa lalunya, saudara. Tapi untuk menyalakan kembali harapan di dalam hati orang tersebut. Karena mengenai masa lalu, kita nggak bisa ubah masa lalu kita. Semua hal bodoh yang kita udah pernah lakukan, kita nggak bisa ubah itu. Bahkan Yesus tidak mengubah atau menghapus masa lalu Petrus. Tapi ini yang penting. Sama seperti Yesus tidak membiarkan kegagalan Petrus menjadi identitasnya. Demikian juga kita tidak boleh menjadikan kegagalan seseorang sebagai identitasnya. Karena setiap kali dunia melihat kita berdasarkan apa yang kita udah pernah lakukan. Saya berharap semua orang percaya, termasuk kita di ruangan ini, kita bakal selalu lihat seseorang berdasarkan apa yang Tuhan bisa bikin dalam kehidupannya. Di depan kalau dia menerima pemulihan dari Tuhan. Amin? Amin? Itu penting. Tugas kita adalah apa? Waktu orang lagi lelah, lemah, merasa gagal, kecewa, adalah kita memberi mereka harapan, seperti firman Tuhan ngomong Amsal 23:18. Berkata, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kita harus hadir, bukan ngomong sama seseorang tentang betapa bodohnya kau sudah lakukan hal ini. Betapa jeleknya kau sudah lakukan hal ini.
Kita perlu hadir buat seseorang dengan mereka harapan. Dan ini saudara, kita coba bisa lakukan hadir buat seseorang, memberi harapan. Kalau kita hadir itu dengan rendah hati. Kalau kita tidak hadir dengan rendah hati, kalau kita hadir dengan rasa paling hebat, paling benar, kita nggak bisa jadi seperti ini. Hanya dengan kerendahan hati, barulah kita bisa hadir menemani, bukan menghakimi. Hanya dengan kerendahan hati, barulah kita bisa mengakui bahwa kita pun pernah gagal, pernah terpuruk, dan Tuhan mampu memulihkan. Kita bisa kasih kabar itu kepada mereka. Dengan kerendahan hati, barulah kita bisa melihat seseorang dari kacamata Tuhan. Tentang siapa mereka dalam Tuhan. Bukan siapa dia berdasarkan apa yang dia sudah pernah lakukan. Mari saudara, kita ngomong sama seseorang minggu ini. Siapapun yang saudara bisa pikirkan dalam hati saudara, yang Tuhan taruh dalam hati saudara, mari ngomong sama orang itu begini. Apapun yang sudah pernah terjadi, selama belum kiamat, selama Yesus belum datang, selama kita belum dipanggil Tuhan, kita bisa selalu percaya bahwa Tuhan kita mau mengangkat dan memulihkan kita seberapapun parahnya, jeleknya yang sudah pernah kita lakukan. Amin. Yang kedua saudara, encourage bicara soal apa? Mengangkat dari kegagalan, dan ini yang penting, mengembalikan ke jalan yang benar. Apa yang harus kita lakukan bukan sekedar soal emosional, memberikan penguatan secara emosi, tetapi harus spiritual. Ngomong kanan kiri saudara, katakan harus spiritual. Karena encouragement yang benar adalah bisa soal spiritual. Yesus dikatakan tidak hanya memulihkan harga diri Petrus. Yesus dikatakan menegaskan kembali panggilannya dengan berkata, gembalakanlah domba-dombaku 3 kali. Betul? Yesus tegasan begini, kamu semalam berkata, aku bakal pergi mancing ikan. Petrus ngomong begitu, Yesus ngomong apa? Yesus ngomong jangan kembali ke kehidupanmu yang lama. Kembali kepada Tuhanmu. Kembali kepada panggilanmu menjadi murid. Ini penting bahwa waktu kita memberi dorongan kepada orang lain, kita harus apa? Kita harus mendorong mereka untuk membuat mereka mengingat siapa mereka di dalam Tuhan. Tugas kita sekali lagi bukan memperbaiki orang supaya orang itu jadi sempurna, jadi baik lagi. No. Tugas kita adalah membuat mereka ingat siapa mereka di dalam Kristus. Karena ini penting. Ini bicara soal kata-kata. Kata-kata kita selalu bisa menjadi bahan bakar bagi iman seseorang. Orang yang sedang bergumul, yang sedang lelah, sedang kecewa, mereka nggak butuh solusi kadang-kadang. Mereka nggak butuh nasihat panjang, apalagi penghakiman. Mereka butuh apa? Mereka butuh ada orang yang ngomong sama mereka begini, apapun yang terjadi, aku percaya Tuhan masih bisa pakai kamu. Mereka perlu mendengar apa? Jangan menyerah, karena Tuhan belum selesai dengan hidup kau. Mereka perlu dengar apa? Mereka perlu dengar, aku tahu kamu sedang lemah, tapi jangan nyerah, karena Tuhan itu ada. Kata-kata seperti inilah yang bisa membuat seseorang punya api, yang membuat mereka kembali punya semangat dalam hati mereka. Dorongan seperti inilah yang membuat orang yang tadinya pengen nyerah, bakal mau coba lagi. Dorongan spiritual seperti inilah yang bakal membuat orang yang tadi yang merasa tidak berguna, mulai percaya bahwa hidupnya masih berharga karena Tuhan ada bersama dengan mereka. Dorongan seperti inilah yang membuat orang yang tadinya sendirian bakal tersadar bahwa kita nggak bakal pernah bisa sendirian karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Dorongan seperti inilah yang bakal membuat orang yang tadinya takut melangkah bisa menjadi lebih berani. Orang yang kehilangan arah bisa kembali kepada Tuhan. Saya benar-benar berdoa saudara, di gereja ini, dimanapun saudara berada,
Kalau ada satu orang gagal, satu orang berdosa, yang kita temui, entah dia datang dengan pengakuan, atau dia nggak ngaku tapi kita semua tahu dia bikin salah. Perhatikan ini baik-baik, jangan dijauhi, jangan dibuang, jangan direndahkan, jangan diremehkan. Yang Tuhan mau adalah apa? Tuhan mau adalah kita hadir, mengangkat seseorang, kita hadir, membuat mereka kembali ingat siapa mereka dalam Tuhan. Sama seperti Yesus mengubah Petrus. Lewat apa sih? Lewat dia kasih roti, ikan. Kalau saya boleh pilih, saya maunya rendang, jangan ikan. Roti, ikan, dibakar, dipanggang. Lalu memberikan pada dia kata-kata, semangat, dan kehadiran. Akibatnya, Petrus dan para murid tidak selesai hidupnya dengan menjadi orang gagal. Petrus dan para murid menyelesaikan hidupnya waktu mereka dipanggil Tuhan, waktu mereka meninggal, sebagai orang-orang yang terlihat sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sampai mereka mau berkorban buat Tuhan mereka. Saya berdoa saudara, sekali lagi, kita bakal melakukan ini bersama-sama. Dan jangan pernah berpikir, aduh, aku gimana sih mau dorong orang lain, aku udah sempurna. Aduh, cak mana sih aku bisa nasihatin orang lain, hidup aku beda beres. Kaget lah, kalau aku sudah lebih rohani, aku lebih kudus, aku lebih rajin ke gereja, baru aku bakal lakukan ini. Saudara sebagai penutup, jangan pernah tunggu saudara menjadi super rohani. Karena faktanya apa? Semua kita tidak bakal pernah, termasuk saya, termasuk seluruh hamba Tuhan di dunia ini, saudara perlu tahu, tidak akan ada orang yang bakal pernah bisa menjadi super rohani, nggak bisa. Mau dia puasa tiap hari pun, nggak bisa jadi super rohani. Jadi sekali lagi, jangan tunggu kita jadi super rohani. Yang Tuhan mau tuh apa sih? Tuhan mau kita berjuang bersama-sama. Ngomong kanan kiri saudara, katakan berjuang bersama-sama. Jangan ragu. Hadir menguatkan orang lain. Meski saudara sendiri mungkin sedang lemah. Karena saudara tahu yang mengagumkan apa? Kalau kita sendiri pun lemah, lalu kita hadir menguatkan orang lain, lalu orang itu akhirnya dikuatkan. Itu adalah masa-masa di mana kita bakal berkata, aduh, yang hebat tuh Tuhan, benar-benar Tuhan deh. Aku lemah, aku bisa kuatin orang lain, itu aku tidak bakal pernah bisa jadi orang hebat deh. Yang hebat memang Tuhannya. Akunya sih bukan siapa-siapa. Dan itu terjadi kalau mulai hari ini, kita nggak nunggu kita sempurna dulu. Kita nggak nunggu kita lebih kuat dulu. Kita cuman melihat Tuhan taruh siapa di dekat kita yang perlu kita dorong, semangati, kuatkan, dan kita hadir buat mereka. Yang paling penting, bagian kita adalah apa? Meski ada air mata, meski ada canda tawa, ada naik turun dalam hidup kita. Mari, saya mengajak kita semua bersama-sama, mari kita terus setia mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, nggak bergantung suasana hati, nggak bergantung keadaan yang terjadi, kita memilih apapun yang terjadi, aku bakal mengasihi Tuhan, melayani Tuhan seumur hidup kita. Amin. Saya berdoa sekali lagi, semua kita bakal jadi berkat kemanapun kita pergi. Bahkan tanpa keluarkan biaya yang banyak. Mari kita berdoa.
Tuhan, buat kami sungguh-sungguh bisa peka dengan panggilan Tuhan bagi kami. Kalau ada orang sekitar kami yang perlu kami kuatkan, kami semangati, kami dorong, kami encourage. Tuhan taruh orang itu dalam hati mereka dan berikan kepada kami kekuatan, keberanian untuk mendekatinya, hadir buat mereka, dan mengasihi mereka, seperti Tuhan sudah mengasihi kami. Kalau kami selama ini hadir dengan kata-kata menghakimi, Tuhan, kami bertobat mulai hari ini. Kalau selama ini kami hadir dengan kata-kata merendahkan karena kami merasa kami lebih hebat, kami lebih rohani, Tuhan ampuni kami. Biarlah mulai hari ini kami bakal datang hadir buat orang-orang untuk memberkati mereka, memberikan dorongan, semangat, kekuatan. Karena itu yang Yesus sudah lakukan bagi kami semua. Tuhan tolong kami. Biarlah kami semua bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Di rumah kami, di pekerjaan kami, di sekolah kami, di tempat kuliah kami, dimanapun kami berada. Biarlah kami bisa jadi berkat. Ini kami Tuhan Yesus, dalam Tuhan kami berdoa, sama-sama kita katakan, amin.